Halo, jumpa lagi pada video kali ini. Admin akan memberikan informasi yaitu mengenai pemilihan ulang kebutuhan formasi di tahap yang kedua. Nah, guru honorer yang tidak lolos di ujian seleksi P3K tahap pertama dan juga guru honorer swasta ataupun lulusan PBG, teman-teman simak terus video ini agar nanti tidak salah dalam melakukan pemilihan ulang kebutuhan formasi di P3K tahap yang kedua. Untuk pengumuman dan pemilihan formasi P3K di tahap kedua ini dijadwalkan hari ini tanggal 1 November. Ini sesuai dengan jadwal terbaru yang sudah diumumkan oleh Kemendikbud. Ini adalah jadwal terbaru yang sudah dirilis oleh Kemendikbud, yang mana untuk pengumuman dan pemilihan formasi tahap 2 ini dijadwalkan tanggal 1 sampai dengan 4 November. Kemudian selanjutnya, untuk pemilihan formasi di tahap kedua ini tetap melalui portal resmi sscsnbkn.go.id, yang mana tinggal login saja ke akun masing-masing. Nah, teman-teman tinggal masukkan saja NIK dan juga password yang sudah didaftarkan di awal. Nah, kemudian tampilannya akan seperti ini ya teman, yaitu resume pendaftaran. Ini adalah salah satu akun SSCSN milik pelamar yang dinyatakan tidak lolos di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Nah, kita akan coba scroll ke bawah ya teman. Nah, di bagian bawah ini masih belum muncul ya teman, masih belum muncul pilihan formasi di tahap yang kedua. Dan di sini admin login pada jam 5 ya teman, jam 5 pagi ini masih belum muncul pilihan formasi di P3K tahap yang kedua. Jadi teman-teman sering-sering pantau saja akun masing-masing pelamar. Kemudian selanjutnya setelah tombol pemilihan formasi tahap kedua ini muncul, maka nantinya teman-teman akan diarahkan kembali ke menu pemilihan formasi, yaitu menu mendaftar formasi seperti ini. Ini sama dengan pemilihan formasi di tahap awal, yang mana nantinya ada batas akhir pendaftaran. Ini adalah contoh batas akhir pendaftaran di P3K tahap pertama. Dan di sini juga ada jenis seleksi dan juga instansi jenis formasi dan lain sebagainya. Nah, jadi ini adalah contoh tampilan mendaftar formasi bagi guru honorer induk di tahap yang pertama. Nah, jadi ini tidak bisa memilih karena formasi terkunci. Ini untuk pemilihan formasi di tahap pertama bagi guru honorer induk. Nah, jadi guru honorer induk di tahap pertama tidak bisa memilih jabatan dan juga lokasi formasi karena sudah otomatis terkunci. Dan untuk pemilihan formasi di tahap kedua, ini sudah tidak ada sistem mengunci seperti di ujian seleksi P3K tahap pertama, yang mana di tahap kedua nantinya akan tampil seperti ini. Yang kedua, yang mana nantinya bisa dipilih, teman-teman bisa memilih jabatan di mana saja yang ingin dilamar, dan juga bisa memilih lokasi formasi yang disediakan oleh sscsnbkn.go.id. Jadi nantinya tinggal pilih saja. Dan bagi teman-teman guru honorer yang tidak lolos passing grade di tahap pertama, maka bisa memilih jabatan yang lain. Jadi ketika teman-teman memilih jabatan yang lain, maka ini sudah tidak terpengaruh dengan nilai passing grade di tahap yang pertama, karena nilai passing grade di tahap pertama ini tidak lolos. Jadi seperti itu. Jadi walaupun memilih jabatan yang lain, ini tidak masalah. Dan bagi pelamar yang lolos passing grade di tahap pertama, maka ini harus jadi pertimbangan ketika akan memilih jabatan yang lain. Karena ketika memilih jabatan yang lain ataupun jabatan yang berbeda dengan ujian seleksi P3K tahap pertama, maka nilai passing grade di tahap pertama ini tidak bisa digunakan di tahap kedua. Pertimbangkan baik-baik bagi guru honorer yang dinyatakan lolos passing grade di tahap yang pertama. Jadi nantinya tinggal pilih saja di sini, pilih saja jabatan yang akan dilamar. Usahakan tetap ya teman, usahakan tetap bagi pelamar yang sudah lolos passing grade. Dan untuk lokasi formasi, nah untuk lokasi formasi ini usahakan masih dalam satu bentuk satuan pendidikan yang sama. Jika di tahap pertama memilih di SD, maka di tahap kedua lebih baik juga memilih di SD. Ini untuk menjaga peluang lolos ya teman, karena di tahap pertama ini teman-teman sudah lolos passing grade, jadi di tahap kedua passing grade tersebut bisa digunakan. Jadi seperti itu. Dan untuk lokasi formasi, ini teman-teman bisa melamar di SD lain ya teman. Misalkan SD A, B, C, dan D, asalkan masih dalam satu daerah kewenangan. Jadi seperti itu untuk pemilihan formasi di tahap yang kedua. Dan untuk pengisian IPK, nomor ijazah, tahun lulus, dan sebagainya, ini kemungkinan akan tersimpan ya teman. Kemungkinan besar akan tersimpan di akun masing-masing. Jadi nantinya teman fokusnya hanya memilih jabatan dan juga lokasi formasi. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya teman-teman akan diarahkan ke menu resume pendaftaran. Nah, jadi sama ya teman, sama dengan pendaftaran P3K tahap pertama, yaitu harus mencentang kotak yang kecil ini. Nah, jadi teman-teman harus mencentang semuanya, kotak yang kecil ini sampai ke bawah. Nah, jika sudah tercentang semua, maka selanjutnya teman-teman klik yang akhiri proses pendaftaran. Dan apabila teman-teman sudah mengklik tombol akhiri proses pendaftaran, maka teman-teman ini sudah tidak bisa memilih formasi kembali. Sama seperti di tahap teman, jadi tidak bisa memilih formasi kembali.
Kemudian selanjutnya, setelah teman-teman mengklik tombol akhiri proses pendaftaran, maka akan tampil resume pendaftaran kembali. Nah, di sini nanti akan berubah menjadi tahap yang kedua. Dan jabatan ini juga akan berubah yang terbaru, yaitu jabatan yang terbaru yang dipilih di P3K tahap yang kedua. Dan juga lokasi formasi nantinya akan berbeda sesuaikan dengan pilihan P3K di tahap yang kedua ini. Kemudian langkah selanjutnya, setelah melakukan pemilihan formasi di tahap kedua sampai tahap resume ini, maka teman-teman tinggal menunggu saja pengumuman daftar peserta, waktu, dan tempat seleksi P3K Guru. Nah, jadi teman-teman tinggal menunggu saja, nantinya tanggal 8 November ini akan diumumkan waktunya kapan, tempatnya di mana, dan lain sebagainya. Jadi nanti tinggal tunggu saja dan pantau di akun masing-masing tanggal 8 November untuk jadwal seleksi P3K di tahap yang kedua. Nah, pada tanggal 8 dan sampai tanggal 9-nya, ini bisa mencetak kartu peserta seleksi P3K Guru. Nah, teman-teman, ini mencetak kembali kartu peserta ujian seleksi P3K Guru untuk di tahap yang kedua, yaitu tanggal 8 sampai dengan tanggal 9 November. Jadi nantinya teman-teman mencetak kembali yang terbaru. Kemudian selanjutnya pada tanggal 10 sampai dengan 13 Novembernya, ini adalah pelaksanaan seleksi tahap yang kedua. Nah, jadi tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 akan melaksanakan ujian P3K di tahap yang kedua. Jadi seperti itu. Jadi persiapkan mulai dari sekarang, terutama persiapan materi dan juga persiapan kesehatan. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat.